Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis. Seberapa maniskah aku? Ya jelas manis banget lah. Semanis hidupku yang setiap hari belajar di SMP Muhammadiyah 3 Waru. Emang kalau nggak belajar di Mugaru nggak semanis itu? Ya nggak gitu juga sih maksudku. Cuma kayaknya iya deh. Nih dengerin ya, aku di Mugaru ini itu mendapatkan sesuatu hal yang lebih dari apa yang aku bayangin. Mau menghafal Al-Quran, ya jelas bisa lah. Kemarin aja baru wisuda tahfidz. Nih guys, cita-citaku ini kan pengen jadi dokter. Tapi bukan dokter biasa, melainkan dokter penghafal Al-Quran. Keren gak sih? Bisa kalian bayangin gak sih guys, ketika ayah sama bundaku ngeliat aku, pasti bahagia banget sih. Udah anaknya manis, penghafal Al-Quran, cita-citanya tinggi lagi. Pasti bangga banget, anak idaman aku nih. Nah, gak berhenti sampai di situ guys. Yang kedua, aku kan hobi cuap-cuap nih. Dan pas banget di Mugaru itu ada wadahnya, yaitu Ekskul Presenter. Gak kerasa banget gak sih guys, karyaku di presenter ini tuh udah banyak banget. Mulai dari MC, pembicara, bintang iklan, radio announcer, dan lain sebagainya. Dan seluruh karyaku itu bisa dilihat di semua sosmednya Mugaru. Bukan itu aja, karyaku juga bisa dilihat di majalah Cakram atau majalah kebanggaannya Mugaru. Ibarat kata ya guys, aku sekolah di Mugaru itu kayak ikan yang hidup di air. Pasti kebayangkan kalau ikan hidup di air itu sebetah apa? Pasti betah banget. Dengan kata lain, semua yang aku cari itu ada di Mugaru. Bahkan lebih dari apa yang aku bayangkan. Akhirnya aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Mwah. Cie, yang bintang iklan. Ya Oke, iyalah, Pak. boleh disepil ininya? Boleh disepil apa yang dipakai hari ini? Boleh. Dari sepatunya, coba dari sepatunya. Sepatu. Ya, jelasin. Ini Pak, siswa-siswi di Mugaru tuh sepatunya tuh harus bersih dan wangi Pak. Jadi sepatunya tuh nggak bau. Oke, terus gimana dengan pakaiannya? Nah ini untuk seragamnya ya Pak ya. Ini tuh nggak boleh lecek, harus rapi. Bahkan kerudungnya ini juga harus rapi ya. Ini nggak ada lipetan-lipetan sama sekali. Karena siswa-siswi dan guru-guru di Mugaru itu seragam itu rapi-rapi, wangi dan bersih. Kalau di sekolah yang lain emangnya nggak begitu? Aduh, gimana ya Pak? Nggak usah dibahas lah Pak. Nanti ada yang baper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga semuanya jumpa lagi sama Pak Nur, guru bahasa Jawa yang paling bijaksana, bukan bijak sini. Iya. Dan saya masih ditemani sama Cyril dan ini pagi-pagi sekali Ril ya. Jam 6 lebih 22. Kamu datang jam berapa Ril? Aku tadi kalau nggak salah ya Pak, aku datangnya itu jam 6 lebih 12. Jam 6 lebih 12? Iya. Wah, pagi banget ini Ril. Dan kita ini akan membahas hal-hal yang memang luar biasa ya. Luar biasa. Kita akan bahas apa sih Ril? Kemarin? Iya. Kemarin tuh kita bahas apa ya Pak sih? Kita tuh bahas tentang masih masalah LPG Kak sih Pak. Masih masalah LPG ya? Iya. Nah ini Ril, ini ada berita yang terbaru ya. Karena masalah LPG ini sebenarnya menurut sebagian pengamat itu hanya isu untuk menutupi kasus yang besar ya sebenarnya ini. Kasus apa itu? Apa namanya itu? Pagar bambu di laut. Pagar bambu itu ya, bukan pagar besi. Oh, pagar bambu. Jadi untuk mengalihkan isu itu maka diadakanlah atau diciptakanlah sesuatu yang baru supaya mengalihkan perhatian. Oke, kita hari ini tidak akan membahas tentang itu lagi Ril ya. Kita ini akan membahas tentang, sekarang gantian bahas Pak Nur ya. Pak Nur ini kalau mengajar Ril, ini kan pasti menggunakan 2 metode ya. Kamu masih ingat? Masih. Iya, apa? Itu yang pertama ya, itu tuh metode sport jantung. Yang kedua itu pemaksaan. Bener nggak? Iya, metode sport jantung dan pemaksaan. Ini dari dulu memang Pak Nur terapkan ini ya. Nah sekarang Pak Nur mau tahu bagaimana ini dari sisi kamu ya. Dari sisi kamu sebenarnya bagaimana dengan metodenya Pak Nur mengajar itu? Oke. Menurutku ya Pak ya, metodenya itu lumayan bagus gitu loh. Soalnya kan
kalau misal metode sport jantung nih, kayak tiba-tiba ditanya, tiba-tiba disuruh ngerangkum, tiba-tiba gini gitu, itu tuh ngelatih supaya anaknya tuh bisa fokus ya kan. Terus kalau misal pelajaran tuh nggak banyak ngobrol gitu, bisa meningkatkan pemahamannya juga gitu Pak. Terus kalau yang pemaksaan tuh karena misal banyak ya anak itu yang kalau misal nggak dipaksa itu nggak mau Pak. Jadi menurutku pemaksaan ini juga udah oke sih Pak. Pada awal Pak Nur menerapkan itu dan pada waktu kamu masih awal-awal di Mugaru ya, itu kamu gimana sih Ril? Pertama kali kamu melihat metode ini gimana? Oke. Nah aku nih sebagai anak yang normal aja ya pasti berpikir aduh ini kok kayak gini gitu loh Pak. Iya. Nah tapi lama-lama aku kepikiran ya yang kayak tadi gitu, ternyata ini bagus juga gitu loh Pak. Iya, dan banyak orang itu yang kalau tidak dipaksa itu tidak akan belajar, bener kan ya? Iya. Seperti kita ini siaran ini, nah itu kan kita siaran ini kan juga butuh memaksakan diri seperti itu ya. Misalnya Pak Nur datang pagi-pagi kan begitu kan? Bukannya Pak Nur ini tidak sibuk, sebenarnya Pak Nur ini super sibuk gitu loh ya. Tapi gimana lagi kan sudah harus jadwalnya siaran kan begitu, harus dipaksakan seperti itu. Nah kalau di bahasa Jawa Ril, di bahasa Jawa itu ketika Pak Nur menerapkan metode pemaksaan ini apa dampaknya? Ini bagi kamu sendiri loh. Oke, menurutku dampaknya ya jelas yang tadi, kayak jadi yang nggak bisa tuh jadi bisa. Terus misal bahasa Jawa ini kan jujur ya Pak, aku tuh bahasa Jawa tuh kayak agak gimana gitu loh, kayak nggak lancar gitu-gitu. Tapi kalau misal Pak Nur nerapin metode itu, aku tuh bisa ngelatih bahasa Jawa aku gitu loh Pak. Jadi bisa lebih baik gitu. Oke. Dan kita masih bahas Pak Nur lagi ya. Kalau kemarin kan bahas yang kesana-kesana, sekarang kan gantian dong kan begitu kan. Oke. Kemudian apa sih yang unik lagi dari Pak Nur itu? Oke, yang unik lagi dari Pak Nur nih kalau misal ngajar presenter atau hari-hari biasanya, bisa nih ya tiba-tiba kalau misal datang terus papasan, terus langsung ayo ngonten, ayo siaran gitu-gitu. Iya. Ya kan, habis itu apalagi ya Pak ya? Oh, yang unik lagi dari Pak Nur tuh sombong. Sombong? Iya. Kamu tahu nggak kenapa Pak Nur ini sombong? Enggak Pak, kenapa Pak? Jadi gini ya, kalau orang sombong itu kan biasanya itu kan ada sesuatu yang memang ada yang disombongkan itu ada, gitu kan ya. Misalnya ketika Pak Nur ini menilai bahasa Jawa itu dari tulisannya, gitu kan. Itu kan bukan karena Pak Nur ini memaksa tapi tanpa ada contoh yang jelas begitu. Pak Nur tulisannya juga bagus gitu. Iya benar ya, bagus ya. Iya benar. Waktu itu pernah waktu pelajaran bahasa Jawa kan di kelasku kan ada banner ya Pak ya. Itu tuh tulisannya itu kalau nggak salah welcome to class 7A. Nah itu tuh fontnya atau bentuk tulisannya kan kayak di fontnya itu kayak bagus banget gitu loh, pakai bubble gitu-gitu kan. Itu sama Pak Nur tuh ditiruin, terus sama anak-anak di pelajaran berikutnya Pak, itu tuh nggak dihapus. Waktu papannya mau dipakai itu difoto dulu baru dihapus Pak. Iya, kenapa? Soalnya bagus. Gitu. Dan gini loh, yang banyak orang yang tidak tahu itu, wah, mentang-mentang tulisannya api, sombong. Dia itu tidak tahu bagaimana prosesnya Pak Nur belajar sehingga bisa menulis seperti itu kan. Yang dia tahu itu kan kesombongannya Pak Nur, tidak tahu prosesnya. Ketika teman-temannya Pak Nur tidur, nah ketika orang-orang lain itu sedang melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, Pak Nur itu latihan nulis itu Ril. Bahkan begini, saking gilanya Pak Nur ya, kalau Pak Nur ini melihat tulisan yang bagus, itu dulu itu dipotong sama Pak Nur itu kertasnya itu ya, pakai gunting atau pakai disobek begitu, dibawa pulang, dan Pak Nur bilang di dalam hatinya Pak Nur, saya harus bisa mencontoh seperti ini. Dan Pak Nur contoh, padahal itu tulisan print-printan itu Ril, cetakan ini di sebelahnya, di sini bu gambar, kemudian udah Pak Nur mulai, saya harus bisa, dan saya tidak mau tahu, harus bisa. Isok gak isok, kudu isok, begitu. Nah Pak Nur ini kan belajar nulis tuh dari kapan Pak?
Sebenarnya kalau menulis ini sebenarnya, nah ini Ril, Apa? keterpaksaan sebenarnya. Dulu itu ayahnya Pak Nur kan petani Ril. Ya. Nah, kemudian ayahnya Pak Nur ini tulisannya bagus. Ayahnya Pak Nur ini tamatan SD, tapi tulisannya bagus. Kalau Pak Nur bilang bagus ya pasti bagus lah ya, gitu ya. Kemudian ketika Pak Nur sekolah kelas 2 SD, itu pulang dari sekolah, ayahnya Pak Nur itu di depan pintu. Buku nih, cuma gitu, buku nih. Pak Nur sodorkan seperti itu. Kemudian dibuka-buka. Kowe nek gur tulisanmu koyo ngene wae, ora usah sekolah. Kowe nyang Mbritan, tahu Mbritan? Apa itu? Belakang rumah. Oh. Mbritan jenenge. Ya, ini kamu ke belakang rumah Mbritan, ambil pecut dan kamu menggembala kambing aja, nggak usah sekolah. Langsung Ril. Ini apa namanya ya? Pikirannya Pak Nur tuh, wah, yang dicambuk itu malah pikirannya Pak Nur itu gitu loh. Dan darahnya itu mendidih. Oke, saya akan belajar bersungguh-sungguh. Jadi sudah mulai saat itu Ril, Pak Nur sudah harus menulis yang rapi begitu. Jadi sebenarnya keterpaksaan awalnya, jadi dipaksa sama ayahnya Pak Nur itu. Dan itu mungkin yang menginspirasi Pak Nur untuk menerapkan metode pembelajaran pemaksaan itu ya itu. Ya. Terus Pak Nur nih kan belajar nulis kan katanya dari kecil ya, dari kelas 2 kan. Kelas 2. Nah, bisanya sampai tulisannya bagus gitu kapan, Mbak? Waktu kelas berapa gitu? Kalau tulisannya bagus itu mulai kelas 3. Jadi begini Ril, dulu itu yang punya buku pelajaran itu hanya guru. Murid-murid nggak punya. Kalau sekarang kan enak. Guru punya, murid punya. Dulu itu enggak. Dulu itu hanya guru saja yang punya. Nah, kalau pengen tahu isi bukunya guru itu berarti kan harus ditulis di papan tulis. Nah, karena semenjak kelas 2 itu Pak Nur sudah berlatih menulis itu ya. Di kelas 3 Pak Nur dijadikan sekretaris kelas. Kemudian gurunya Pak Nur begini, Nur, iki ya tulisan ya. Koco papat nganti koco 10 nulis Ril di papan tulis Ril. Saking seringnya gitu, saking seringnya itu sampai tulisannya Pak Nur itu bagus, memang benar-benar bagus, tanpa ada penggaris dari ujung sini sampai ujung sini bisa lurus gitu Pak. Iya. Bisa lurus Ril. Itu memang karena dari kelas 3 SD ada autonya gitu ya, bisa kayak langsung lurus gitu. Iya, jadi secara alam bawah sadar itu sudah terpatri lurus begitu. Makanya Pak Nur kalau di kelas itu, sorry ya, Pak Nur tidak bisa nulis jelek. Itu sombong itu ya memang karena prosesnya dari kelas 3 SD. Itu. Oke. Ayo tanya lagi. Tanya apa lagi Pak? Nah, ini kan bahas Pak Nur terus itu nih. kan kalau kalau tulisan di buku yang biasa ya. Nah, sekarang kalau nulis bagus yang lain, misalnya nulis huruf balok misalnya ya. Huruf balok itu kan huruf yang double seperti Mugaru itu loh ya. Iya. Ini kan double ya. Nah, itu pada waktu kelas berapa ya? Kelas 4 kalau tidak salah. Gurunya Pak Nur tuh bilang, "Sopo sing iso nulis cepet iki, huruf balok iki, tak kayak hadiah." Wah, Pak Nur berusaha. Oh, kalau huruf M itu ternyata begini dulu. Dan itu Pak Nur berlatih sehingga menulis huruf balok itu cepet banget. Jadi cepet banget. Bukan cepet loh. Cepet banget. Very faster. Dan itu bukannya tanpa perjuangan, dan itu penuh perjuangan. Itu kan pertanyaanmu kan kapan bisa menulis bagus gitu kan? Dan kenapa Pak Nur sombong kan begitu kan? Orang-orang itu hanya tahu kesombongannya aja, nggak pernah tahu prosesnya itu. Apa yang Pak Nur sombongin lagi kalau nggak tulisan Pak? Apa ya? Aku tahu. Apa? Pak Nur tuh biasanya nyombongin ketampanannya. Nah itu, kalau itu sebenarnya bukan sombong sih Ril. Kalau itu Pak Nur akui memang percaya diri aja. Percaya diri. Karena Pak Nur itu begitu bersyukur dikasih fisik yang seperti ini Ril. Oke. Gini kan,
misalnya hidungnya Pak Nur ini nggak terlalu mancung begitu kan, tapi Pak Nur itu mengaku-ngaku orang yang paling tampan itu karena memang Pak Nur bersyukur gitu loh, masih dikasih hidung yang begini, terus kemudian masih normal, masih kulitnya nggak tapi putih-putih amat, tapi Pak Nur itu tetap bersyukur. Pak Nur merasa tampan lah pokoknya. Wis. Dia nggak tahu Pak, aku mau ngomong apa. Kalau Pak Nur udah ngomong ketampanan tuh kayak tinggal ngomong iya, kalau nggak diiyain tuh nanti malah jadi masalah gitu. Iya, jadi gini loh Rin, Pak Nur merasa paling tampan itu kan menurut Pak Nur. Kalau menurut orang lain kan terserah mereka kan gitu. Yang jelas tidak ada rasa nervous, tidak ada rasa saya minder, enggak. Kalau ada orang yang lebih tampan daripada Pak Nur mendekat. Ayo, apa sih? Kenapa kok enggak berani sama orang yang lebih tampan misalnya? Apa yang ditakutkan? Mungkin kita di sebelahnya juga nggak dikebukin. Ya, sama-sama makan nasi Pak. Iya, juga nggak diolok-olok kan begitu. Kamu hitam jangan kesini, kan nggak begitu. Akhirnya ya enak-enak aja. Apa sih yang diminderkan begitu? Terus apalagi? Bahas Pak Nur nih, nggak tahu ya Pak. Aku mau bahas apa lagi Pak? Iya, ini kan klarifikasi Rin ya. Klarifikasi. Mungkin banyak Mugaru lovers itu yang bilang atau beranggapan bahwa Pak Nur ini sombong, ini memang sombong beneran gitu loh ya. Padahal Pak Nur itu lebih kepada bersyukur gitu loh. Bersyukur dan bentuk doa. Misalnya begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi sama Pak Nur, guru bahasa Jawa yang paling bijaksana. Itu sebenarnya bukan apa ya, itu merupakan doa gitu loh, supaya Pak Nur itu nantinya bijaksana gitu. Ini kayak podcast klarifikasi nih. Iya. Nih nggak mau ganti tema aja tak Pak? Oh jangan, ini terus ini biar tidak salah paham. Ini kayak klarifikasi, kayak Pak Nur dibuat salah gitu loh. Kita buat salah terus kita klarifikasi, asik. Enggak, klarifikasi itu kan belum tentu salah Ril. Cuma kan kita ini kan menjawab pertanyaan netizen begitu kan. Oke. Sekarang ini Pak Roni sedang mempunyai sebuah mimpi yang besar ini. Apa Pak? Kamu kan tahu kan, Pak Nur kan seneng konten. Nah, konten-kontennya Pak Nur ini kebanyakan kalau bikin film pendek. Nah, obsesinya Pak Nur ini mau bikin film durasi panjang, layar lebar, dan semuanya Pak Nur kerjakan sendiri. Mulai dari kameramennya, editingnya, aktornya Pak Nur sendiri, ide ceritanya Pak Nur sendiri, begitu. Dan itu durasinya minimal itu 30 menit. Dan Pak Nur hanya pakai HP. Itu obsesinya Pak Nur itu seperti itu, Rin. Dan hanya pakai HP. Dan ya pemerannya ya Pak Nur sendiri, kameranya Pak Nur sendiri gitu loh. Berarti nanti kalau misal ada pemeran cewek, Pak Nur jadi cewek gitu? Nggak ada pemeran cewek itu, nggak ada. Ini pemerannya literally cuma satu karakter gitu? Bukan satu karakter ya, tapi beberapa karakter, tapi itu yang memerankan semuanya Pak Nur. Itu. Terus nanti rekamnya siapa Pak? Pak Nur lagi acting, siapa yang merekam? Kamu tahu Pak Nur ikut lomba video yang juara itu? Nggak tahu Pak. Itu durasinya 1 menit dan itu Pak Nur sendiri yang mengerjakan, mulai dari ide cerita, kameramen, kemudian semuanya Pak Nur sendiri. Dan itu bagus. Dan itu orang-orang menyangka bahwa ada yang membantu. Ternyata nggak ada yang membantu. Ya cuma Pak Nur ngetes saja, Pak Nur bisa enggak gitu. Ternyata bisa juga kan begitu. Pokoknya gitu loh Ril. Iso gak iso? Kudu iso. Pokoknya tuh ya, kalau misal orang tertanam di pikirannya itu udah bilang nggak bisa, itu pasti nggak bisa Pak. Iya, karena dia sendiri udah bilang nggak bisa. Iya. Kalau misal orang itu menanamkan di pikirannya kalau dia bisa, dia pasti bisa. Nah, itulah manfaat selalu positive thinking. Iya, selalu berpikir positif. Itu. Misalnya dikasih pelajaran bahasa Jawa metode pemaksaan. Harus hafal aksara Jawa. Itu orang yang positive thinking itu dia kan belajar dan bisa gitu. Tapi kalau sudah berpikirannya itu berpikiran yang tidak baik, itu tentunya sih gini guru kok kilemen kan begitu. Iya. Dan kamu sempat hafal ini ya? Sempat Pak.
dan itu kamu lanjutkan. Jadi Oke. begini, ketika kita ini mau berbeda dengan orang lain, Lil, ya, berbeda dengan orang lain, kemudian pengen menguasai sesuatu hal, itu paksalah dirimu untuk mencapai apa yang kamu inginkan tadi itu. Misalnya aksara Jawa ya. Ya. Tadinya kan cuma Hono, Coroko, Doto, Sawolo, Podo, Joyonya kan begitu kan. Nah, itu kamu paksa lagi dirimu. Dari sandangannya juga. Sandangannya juga. Misalnya nulis bertakwa. Itu Nah, pakai sudah. ada layarnya. Iya, ada layarnya, ada pepetnya, ada macam-macam ya. Itu ada tutorialnya di YouTube. Kalau kamu misalnya lupa, oh ini ada tutorialnya di YouTube. Nah, ketika kamu memaksakan diri, gitu, tidak dipaksakan orang lain ya, kamu memaksakan dirimu sendiri untuk bisa, itulah nilai plusmu. Dan suatu saat orang itu akan gumun gitu loh, akan heran, loh kok iso ya, kok iso. Kamu nggak tahu prosesnya sih, kan begitu. Ya. Sekarang kalau menulis, Ril, Kenapa? kalau menulis harus dipaksa juga itu. Iya iyalah. Jangan nunggu dipaksa Pak Nur kamu baru gini, harus menulis sendiri itu. Oke. Di rumah sediakan kertas yang banyak, kemudian mulailah menulis. Karena apa? Karena menulis itu penting. Ya. Iya. Ini kayaknya Pak Nur nih cocok jadi motivator ya Pak ya. Loh, Pak Nur sudah bertahun-tahun memotivasi dirinya sendiri. Kenapa nggak memotivasi orang lain Pak? Ya kan dari dalam dirinya sendiri. Kalau misalnya Pak Nur itu menerapkan metode pembelajaran pemaksaan, Pak Nur itu memang karena bisa itu karena dipaksa dulu itu. Ya. Oh, berarti ini bagus ini kalau diterapkan, kan seperti itu. Oke. Dan kita masih banyak waktu untuk belajar ya. Iyalah. Mumpung di Mugaru ini perbanyaklah belajar. Oke. Seperti yang Pak Nur sampaikan kemarin. Mau pinter bahasa Inggris, guru bahasa Inggris di Mugaru ini luar biasa semua. Gitu. Pengen belajar bahasa Jawa, Ada Pak Nur. ada Pak Nur. Silakan belajar sak mlengere. Kalau nggak tahu tanyakan. Itu kan. Karena ya apa namanya, jelek-jelek begini ya pernah nge-MC bahasa Jawa begitu kan. Kok sekarang nggak ngaku tampan Pak? Biasanya ngakunya tampan. Siapa? Pak Nur. Ya semua orang sudah tahu lah, Ril. Sudah tahu ketampanannya. Sebenarnya gini loh. Oh, Pak Nur itu tidak tahu loh ya. Netizen tuh gini. Ini guru ini nggak tampan-tampan amat, tapi kok pedenya luar biasa. Itu lebih kepada bersyukur sebenarnya. Seperti yang Pak Nur bilang tadi. Itu sebenarnya. Dan ini di belakang kita ini sudah berjajar ini ya. Ya. Nah, ini kita ini siaran pagi ini berbeda. Ini pakai dengklik ya. Kursi Pak, dengklek itu yang pendek kecil itu loh Pak, ada ya, sandarannya. Ini pakai kursi ya, pakai kursi. Karena apa ya? Karena berpikirnya begini, ini udah tua, kalau encok kumat ya apa kan begitu. Berdiri tiap hari encok nanti Pak. Iya, dan di belakang kita ini kan sudah berjajar Bapak dan Ibu guru menyambut para siswa ini ya. Coba kamu sebutkan, Dil. Kamu kenal semua nggak? Coba dari ujung sana. Siapa? Ada Kenal. siapa? Oke. Itu pertama tuh ada Pak Arif. Oke. Habis itu ada Bu Ani. Terus ada Bu Nur sama Bu Zia. Oh, berarti kamu ini memang murid ini, Dil. Murid. Aku murid berbakti Pak. Murid berbakti ya. Oke, kalau yang bertugas menyeberangkan anak-anak siapa? Itu Pak Eko. Pak Eko. Oke. Dan suasananya di Mugaru ini kan memang setiap pagi begini, Ril ya. Dan kita berusaha untuk beda dengan sekolah yang lain karena kita harus beda gitu loh. Ya, kalau pasaran bosen Pak nanti Pak. Kalau pasaran bosan dan kita akan menghadirkan sesuatu yang berbeda gitu ya. Ya. Oke, ini Pak Nur ada usulan, Ril. Apa, Pak? Karena selama ini kita siaran, kita podcast, ini kan hanya bahas-bahas yang ya standar-standar aja ya. Besok ini Pak Nur akan meningkatkan lagi tema podcastnya. Apa Pak? Nanti bisa masalah kesehatan, bisa masalah apa namanya itu politik, sosial, ekonomi, budaya. Ini kayak nanti kayak lagi debat Pak.
Iya, dan besok ini Pak Nur akan jadwalkan ya. Pak Nur akan jadwalkan dan akan Pak Nur kasih referensi. Kamu pelajari ini, besok kita akan ngomong ini. Gitu kan. Oke. Jadi lebih keren lagi gitu kan. Ketika sekolah lain mencontoh yang seperti kita ini belum bisa ya. Ya. Kita sudah Naik level. sudah naik lagi, sudah semakin tidak terkejar. Ya. Oke. Terakhir. Apa pesan-pesanmu buat adik-adik kelasmu? Oke. Buat Mas Mugaru atau enggak? Iya. Oke. Buat adik-adik kelasku ya, kalian tuh harus semangat belajarnya. Habis itu jangan pacaran dulu ya, Rek. Habis itu kalian harus masuk Mugaru karena Mugaru tuh ekskulnya bagus, dan jangan lupa masuk ekskul presenter. Oke. Dan Manu juga punya pesan ini. Apa, Pak? Untuk Mugaru lover semuanya yang kelas 6 ya, ini cepat-cepat masuk di Mugaru karena apa? Karena kuotanya terbatas. Biasanya anak-anak yang terlambat masuk Mugaru itu biasanya penyesalan lah yang dirasa. Yang ada penyesalan itu di belakang, bukan di awal, bukan di depan. Kalau di depan itu namanya niat, tapi kalau yang belakang itu penyesalan. Kemudian yang kedua, pesannya Pak Nur untuk Mugaru lover semuanya yang non kelas 6 ya, yang bukan kelas 6, mohon berita baik ini disebarluaskan ke adik-adiknya, ke putra-putrinya, ke tetangganya yang kelas 6 yang masih bingung mencari sekolah yang bagus. Ya, jangan bingung ya, cepat-cepat masuk ke Mugaru. Ngapain bingung kalau ada Mugaru? Lah yo, kok bingung, kok iso bingung gitu loh. Kalau bingung itu artinya itu orang yang jarang membuka sosmed, buka paling WA. Lah wong ini mencari sekolah yang bagus kok buka WA, bukanya kok cuma WA dong. Ya buka dong YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, apalagi Pak, Twitter, X, sekarang namanya X. Iya, di situ akan kelihatan mana sekolah yang aktif dan mana sekolah yang pasif, seakan-akan tidak berpenghuni. Wes. Kita ini kalau beriklan kok ekstrim ini jadi. Gak tahu Pak. Ya memang bener lah ya. Ada website itu yang diupdate itu 3 tahun yang lalu. Lagi ini masih ada nggak ini sekolahnya ini kan begitu? Ini gurunya nanti ada yang udah keluar atau ada yang masuk baru itu kayaknya nggak ketahuan Pak. Iya. Karena websitenya diupdate-nya 3 tahun sekali. Itu bahkan muridnya itu udah ada yang lulus itu Pak. Bahkan sudah ada yang meninggal muridnya. Dan Pak Ruti pernah gini, sekolah yang bagus, mengaku bagus dan mahal. Itu Pak Nur tuh penasaran, kayak ngopo sih websitenya, kayak ngopo sih YouTube-nya. Pak Nur buka, ternyata kontennya itu update-nya itu 6 bulan yang lalu. 6 bulan yang lalu, dan websitenya itu waduh, ini foto-foto kapan? Oh ternyata ini angkatan yang nggak tahu, angkatan 2015 atau gimana gitu. Sampai sekarang ini nggak diupdate. Itu artinya kan bertanya-tanya, kalau misalnya Pak Nur ini jadi orang tua kelas 6 yang pengen cari sekolahan anaknya, ini sekolahnya masih ada atau enggak, kan begitu kan, lama enggak ini nanti keburu datang ternyata kosong, enggak ada sekolahnya. Yang ada cuma websitenya, ada sekolahnya enggak ono gitu. Waduh. Oke, kita aja pesannya Pak Nur ya, cepat-cepat masuk di Mugaru supaya bisa menjadi generasi yang lebih baik. Dan kita akan berjumpa lagi besok pada waktu dan gelombang yang sama di channel yang sama, Mugaru TV, dengan orang yang sama. Mugaru TV apa namanya? Apa? Channel teraktif di dunia dan akhirat insya Allah. Akhirnya saya Pak Nur dan aku Cyril mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.